إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Rabb semesta alam, pada Rabbul Izzah yang telah memberikan kita karunia-Nya, terus-menerus memberikan kita nikmat-nikmat yang tak terhingga. Semoga kita dapat selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan senantiasa melakukan amalan-amalan saleh dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, tidak terasa bahwa hari ini kita memasuki penghujung bulan Rajab, di mana kurang lebih 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan tamu yang sangat agung, yakni adalah bulan Ramadan. Maka di bulan-bulan seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya sudah mulai mempersiapkan diri mereka, sudah mulai mengencangkan ikat pinggang mereka untuk melakukan sebanyak-banyaknya ibadah, melakukan sebanyak-banyaknya amalan saleh di bulan Ramadan. Maka mari selalu kita panjatkan doa-doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu peristiwa besar yang terjadi hanya seumur hidup kita dan hanya terjadi sekali di sepanjang sejarah adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra berarti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj berarti dinaikkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang begitu agung sehingga peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan judul atau nama sebuah surat di dalam Al-Qur'an. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan sebagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Ia Maha mendengar dan Maha melihat. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran yang begitu dahsyat yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama, kita lihat dari sudut akidah. Bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak, Ia telah memperjalankan hambanya dalam waktu 1 malam saja dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai kembali lagi ke muka bumi hanya dalam tempo waktu 1 malam. Dan dari sisi akidah ini sekaligus menguji keimanan umat muslim ketika itu. Ketika Rasulullah SAW sekembalinya dari Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW menceritakan
kejadian ini kepada penduduk Makkah ketika itu. Tidak sedikit yang mengolok-olok Rasulullah SAW adalah orang yang gila. Bahkan ada beberapa orang yang sudah mengaku Islam ketika itu meragukan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi mari kita lihat contoh seorang sosok Abu Bakar As-Siddiq, di mana gelar yang ia dapat As-Siddiq adalah gelar yang ia dapatkan ketika beliau mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dan menceritakan kejadian Isra dan Mi'raj ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu kata yang beliau sampaikan hanyalah, aku percaya kepadamu wahai Rasulullah SAW, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada sanggahan, dan tanpa ada keraguan sedikit pun yang ada pada hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang kedua, pelajaran kedua yang kita dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah dari sudut pandang sains. Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan kita bagaimana dunia keilmuan masih menyisakan teori-teori ilmiah yang belum terkuak hingga saat ini. Salah satunya adalah peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Maka dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, seberapa besar pun keilmuan atau teori ilmiah yang dimiliki oleh seseorang, maka wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang sudah memiliki ilmu ada yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat sekalipun mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam alaihi salam sebagai khalifah fil ardh, mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kata para malaikat. Kemudian pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah dari sudut pandang akhlak dan adab atau moral. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, kemudian beliau menerima perintah salat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat taat menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun salat 5 waktu yang sudah mendapat keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala masih menjadi suatu hal yang begitu berat bagi umat Islam pada saat ini. Syekh Said Qutb dalam tafsirnya Tafsir fi Dhilalil Quran ketika menafsirkan ayat pertama pada surat Al-Isra ini, beliau mengatakan kata subhana di dalam ayat pertama itu menunjukkan sebuah keagungan, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata tasbih yang diucapkan di ayat itu diucapkan manakala menyaksikan atau melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini hanya mampu dilakukan oleh Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lafaz bi'abdihi di ayat pertama dalam surat Al-Isra itu Allah menggunakan kata bi'abdihi, bukan bi rasulihi atau bi Muhammadin, tapi Allah menggunakan kata bi'abdihi, hambanya. Yang ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, ingin mengingatkan Rasulullah SAW. Meskipun dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW sudah dinaikkan ke Sidratul Muntaha, tetapi status Rasulullah SAW adalah tetap sebagai Abdullah, tetap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita sebagai hamba Allah yang biasa, jabatan apapun yang kita pegang, kedudukan apapun yang kita duduki pada saat ini, semuanya adalah bentuk taklif, bukan tasyrif, bukan pemuliaan untuk kita, tapi itu adalah amanah yang harus kita perjalankan dengan sebaik-baiknya, yang itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya diri kita hanyalah Abdullah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka di situ ada ikatan ideologis yang sangat erat antara akidah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ikatan kemasjidan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dalam konteks keutamaannya yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wal Masjid wa Masjid Rasulillah wal Masjidil Aqsa, muttafaq alaih. Tidak dituntut untuk bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali kepada ketiga masjid,
yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabawi, dan yang terakhir adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Ini juga mengingatkan umat Islam bahwa hubungan ideologis antara seluruh umat Islam dengan Palestina tidak boleh padam dan harus terus diperjuangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keimanan kepada kita untuk menjadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai sarana kita untuk menambah keimanan kita, keilmuan kita, serta menambah kecintaan kita kepada Al-Masjidil Aqsa yang pada saat ini masih pada kesempatan atau masih ada dalam genggaman Zionis Yahudi laknatullahi alaihim. Marilah kita senantiasa menjaga ghirah kita untuk membela Al-Masjidil Aqsa, ya, dan tidak memutus hubungan ideologis kita tentang Palestina dan Masjidil Aqsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim.